Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-13, peliharalah kasih persaudaraan. Senin 21 Maret, ketamakan dan amoralitas seksual. Bacalah Ibrani 13 ayat 4 dan 5, Lukas 16 ayat 10 sampai 18, 1 Korintus 5 ayat 1, Efesus 5 ayat 3 sampai 5 dan Kolose 3 ayat 5. Dua kejahatan apakah yang berhubungan dalam perikop-perikop ini? Paulus memperingatkan para pembaca terhadap amoralitas seksual dan keserakahan, karena itu adalah dua ancaman besar bagi kasih persaudaraan. Nyatanya, penulis Perjanjian Baru dan moralis kuno mencatat hubungan antara keduanya. Panggilan Paulus untuk menghormati pernikahan menyiratkan penghindaran dari apapun yang akan meremehkannya. Penghindaran ini termasuk tidak melakukan pelanggaran sumpah pernikahan dan dari perceraian yang tidak berdasar. Desakan untuk menjaga ranjang perkawinan tidak tercemar merujuk pada menghindari penodaan perkawinan melalui hubungan seksual di luar nikah. Ungkapan percabulan merujuk dalam Perjanjian Baru untuk setiap bentuk amoralitas seksual. Selain itu, masyarakat Yunani Romawi lemah dalam hal etika seksual. Standar ganda adalah umum. Ini memungkinkan laki-laki melisensikan hubungan seksual mereka selama mereka merahasiakannya. Paulus memperingatkan, bagaimanapun, bahwa Tuhan akan menghukum para pezina. Orang percaya seharusnya tidak membiarkan persetujuan sosial menetapkan standar etika mereka sendiri. Cinta uang adalah salah satu kategori utama kejahatan di dunia Yunani Romawi. Faktanya, dalam surat lain Paulus menyebut cinta uang sebagai sumber dari semua kejahatan. Pembelaan terhadap sifat buruk ini adalah sikap yang didorong oleh Paulus dalam beberapa surat. Pertama, mereka harus puas dengan apa yang mereka miliki. Lebih jauh lagi, orang Kristen harus percaya dan menerima janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka. Janji ini diberikan di beberapa tempat dan momen kepada umatnya dan tersedia bagi kita hari ini. Orang-orang percaya kemudian diundang untuk menanggapi janji Tuhan dengan kata-kata di Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Referensi ke Mazmur 118 ini tepat karena pemazmur mengungkapkan di sana keyakinannya kepada Tuhan, meskipun penderitaan yang ditimpakan kepadanya oleh orang-orang yang tidak percaya. Dengan cara apa masyarakat zaman sekarang meremehkan kemurnian seksual dan pada saat yang sama memberi makan kepada cinta manusia akan uang? Dengan cara praktis apa kita dapat memperkuat pertahanan kita terhadap dua sifat buruk yang berbahaya ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Di dalam pelajaran kita pada hari ini, Paulus memperingatkan para pembaca terhadap amoralitas seksual dan keserakahan, karena itu adalah dua ancaman besar bagi kasih persaudaraan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Di dalam pelajaran ini dikatakan amoralitas seksual, dan itu juga termasuk di dalamnya adalah percabulan. Percabulan menjadi salah satu senjata yang paling ampuh yang dipakai iblis untuk merusak dan menghancurkan hidup manusia di akhir zaman ini. Bukankah sekarang ini percabulan, perzinaan, perselingkuhan, pemerkosaan, prostitusi, atau dosa seksual lainnya begitu merajalela terjadi di mana saja, kapan saja, dan di berbagai kalangan usia? Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Ibrani dan menjadi pelajaran bagi kita supaya dapat menjaga akan kesucian hidup kita dengan terus bersandar kepada Tuhan. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus terus bersandar kepadanya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Iblis seringkali menggunakan perangkap atau jebakan melalui dosa seksual untuk menjatuhkan iman seseorang. Yang kedua adalah cinta akan uang atau ketamakan, dan ini merupakan akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita membutuhkan uang di dalam kehidupan kita. Tak seorang pun yang tidak membutuhkan akan barang ini. Itulah sebabnya kita berkali-kali diingatkan agar berhati-hati dengan uang ini. Begitu pentingkah akan hal ini? Sangatlah penting. Dengan bekerja kita mendapatkan upah atau uang. Namun inilah yang menjadi pokok permasalahannya. Jika kita tidak waspada, hari-hari kita akan terus disibukkan dengan kegiatan memburu uang ini. Karena ada tertulis, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Pengkhotbah 5 ayat 9. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Karena berkat-berkat materi yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Dan dialah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh berkat-berkat tersebut. Uang itu penting, tetapi bukanlah segala-galanya. Dan apa yang harus kita lakukan? Harus puas dengan apa yang kita miliki. Dan kita juga harus percaya dan menerima janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, sehingga kita tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta ataupun uang tersebut. Mari kita terus setia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami menjaga akan kesucian hidup kami dengan menghindari amoralitas seksual dan ketamakan. Dan kami akan terus memandang kepada Tuhan, dan Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.